Shalom, selamat pagi. God is good all the time. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Dan kalau kita belajar untuk mengikuti tuntunannya, maka langkah-langkah hidup kita pun akan Dia arahkan ya, Dia tuntun setiap hari, setiap saat. Ada satu lagu lama ya, Each Step I Take, atau tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Yuk kita nyanyikan bersama-sama lagu ini ya. Each step I take, my Savior goes before me, and with His loving hand He leads the way, and with His breath I whisper I adore Thee. Oh, what joy to walk with Him each day. Each step I take, I know that He will guide me to higher ground. He ever leads me on until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Ini lagu yang bagus ya, kalau kita renungan pagi saat teduh ya, kita bisa renungkan kata-kata lagu ini. Dan khususnya sebenarnya ada banyak ayat ya yang bisa kita ambil, tapi secara khusus ini Mazmur 37 ayat 23.
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau kita pelajari, ada beberapa terjemahan yang bisa kita lihat ya. Yang pertama misalnya ada dari modern King James ya. The steps of a good man are ordered by Jehovah, and he delights in his way ya. Ada keterangan di sini bahwa dia senang dalam setiap jalan dari orang dari good man ini ya. Dia senang, dan terjemahan lain lagi mengatakan bahwa if you do what the Lord wants, He will make certain each step you take is sure ya. Dia akan pastikan ya bahwa setiap langkah yang kamu ambil itu bisa teguh ya, bisa tidak goyah. Tapi ada juga terjemahan lain ya, New Living Translation ya. The Lord directs the steps of the godly ya. Tuhan mengarahkan langkah-langkah dari orang yang hidupnya ini takut akan Tuhan, orang yang baik ya, orang yang ilahi. Dan dikatakan di sini He delights in every detail of their lives ya. Bayangkan ya, Tuhan ini senang ya. Dia bergembira, dia bersukacita, dia peduli dalam setiap detail dari kehidupan dari orang-orang yang takut akan Dia ya, yang mau nurut sama Dia. Lalu terjemahan dari Amplified Bible ya, yang klasik, ada tambahan bagian belakangnya, dikatakan di sini bahwa saya buat garis tebal tuh ya, dengan cetak tebal. Tuhan menyibukkan dirinya dengan setiap langkah dari orang tersebut. Jadi kalau kita ini senantiasa mencari tuntunan Tuhan, kita bergaul dengan Dia ya, kita minta tuntunannya, maka Tuhan akan mengarahkan langkah-langkah kita, dan Dia teguhkan langkah-langkah kita tersebut. Dia senang melihat langkah-langkah hidup kita itu, dan lalu dikatakan Ia menyibukkan dirinya untuk setiap langkah yang kita lakukan. Saya nggak lupa ya, ketika sekian tahun yang lalu anak kami baru berjalan, mulai belajar berjalan ya. Dan waktu itu saya genggam tangannya ya, dan dia melangkah tertati-tati, dan saya sibuk sekali dengan setiap langkah dia. Saya perhatikan ya dengan detail sekali. Lalu saya ingat ayat ini ya, betapa Tuhan juga begitu. Ketika kita ini membawa hidup kita kepada Dia ya. Ingat baik-baik ya, ada satu istilah dalam bahasa Jawa ya, jangan keminter ya. Jangan menganggap diri kita ini sok tahu, sok pinter ya. Jangan menganggap diri kita ini bijak begitu rupa melebihi Tuhan, tapi takutlah akan Dia ya. Sadari bahwa kita ini perlu Dia ya. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tapi takutlah akan Tuhan ya. Jadi jangan menganggap diri kita ini, oh sudah gampang kok, saya bisa atur itu semua. Kita gak pernah tahu langkah di depan kita ini arahnya kemana. Tapi kalau kita mau mengakui tuntunan Dia itu, maka Tuhan tuh di terjemahan Amplified Bible ini, Dia menyibukkan dirinya dengan setiap langkah kita. Ada beberapa kesaksian ya, pengalaman saya ceritakan ya. Ini kesaksian yang sangat real ya. Saya punya adik dulu ya, pernah terlibat dalam satu retreat, dan kebetulan waktu retreat itu mereka anak-anak SMA ya, anak-anak remaja yang diajak ikut. Lalu ada satu anak perempuan yang waktu itu dia sebenarnya orang tuanya nggak izinkan, tapi akhirnya setelah mereka berdoa diizinkan pergi. Tapi kemudian mereka tentunya berdoa waktu mau pergi retreat ini ya, panitia berdoa, Tuhan menuntun, Tuhan jagai semua. Dan waktu retreat itu ternyata anak perempuan ini kehilangan sebelah antingnya. Ya, hari keberapa retreat itu ya, mereka dapat laporan dari anak perempuan ini. Ya, panitia dapat laporan bahwa satu antingnya hilang, dan itu membuat
anak perempuannya ini takut. Karena awalnya nggak diizinkan untuk retreat, tapi kemudian diizinkan. Tapi kalau nanti pulang ada laporan antingnya hilang, tentu bukan hal yang enak begitu. Lalu panitia ini berdoa ya. Saya nggak lupa waktu diceritakan kisah ini ya. Mereka berdoa, mereka sudah cari ya, hilangnya itu di halaman waktu ada acara outdoor ya. Kemudian nggak ketemu, lalu mereka berdoa. Mereka bilang begini ya, Tuhan ini retreat, kami sudah berdoa, Kau menuntun kami, dan karena itu kami bawakan juga masalah ini kepadamu soal anting yang hilang ini. Bahkan mereka berdoa dengan detil, mereka minta malaikat Tuhan cari anting itu sampai ketemu, dan sebelum retreat selesai anting itu bisa ditemukan. Lalu pada hari terakhir sebelum mereka pulang ada sesi bagi berkat ya kalau nggak salah. Nah, mereka duduk di dalam tempat retreat tersebut, satu ruang hall begitu, dan mereka duduk di lantai pakai tikar. Lalu ada satu orang yang ketika dia sedang duduk, lalu tangannya merasakan sesuatu yang nonjol di balik tikar itu. Dan ketika dia buka di balik tikar itu, ternyata ketemu anting itu. Padahal hilangnya di halaman. Tapi ketika mereka berdoa, mereka mengakui bahwa Tuhan itu sibuk untuk setiap langkah hidup kita. Tuhan itu memperhatikan detil kehidupan kita. Dan mereka minta malaikat Tuhan cari anting tersebut, dan anting itu ditemukan di tempat yang gak dibayangkan ya. Itu kesaksian pertama. Ada kesaksian yang lain ya. Dulu saya belajar untuk melibatkan Tuhan dalam hal-hal sepele, termasuk jalan-jalan ya. Kadang-kadang mau pergi liburan ya, kami udah punya rencana, tapi kami doakan, Tuhan ini kami ingin pergi ke sini, kami mau mengakui Engkau juga bekerja dalam hidup kami, juga dalam jalan-jalan dalam liburan kami. Tolong tuntun kami, ajari kami Tuhan. Dan dia menuntun ya. Satu ketika pernah kami pergi ke Anyer ya, dan waktu itu hari libur ya, cukup panjang, dan kami menikmati perjalanan lancar semua. Dan ketika mau pulang, kami rencanakan mau lewat satu daerah ya, ada satu mercusuar ya, yang banyak pengunjungnya, dan kami ingin ke sana. Nah, seperti biasa ketika sudah mau pulang dari tempat nginep itu, dari villa tersebut di pinggir pantai itu, kami berdoa, Tuhan kami mau pergi ke mercusuar sebelum kami kembali ke Jakarta. Pimpin kami, beri kami hikmat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Lalu kami jalan, dan ternyata ketika kami pulang itu jalannya macet, dan itu nyaris gak bergerak ya, sampai mungkin sejam lebih ya, kami nyaris gak bergerak sedikit-sedikit, sampai bisa beli makanan gado-gado di pinggir jalan. Itu sampai selesai dipesan, tetap mobil relatif gak bergerak ya. Lalu saat seperti itu sebenarnya sudah ada orang nawarin ya, Pak muter aja Pak, belok sini Pak ya, macet ke sana. Tapi kami berpikir tetap mau melihat mercusuar ya. Tapi kemudian setelah berapa lama, akhirnya kami berdoa lagi di mobil itu ya, Tuhan beri hikmat tuntunan, ini gimana Tuhan, kayaknya macet ini. Sementara kami sudah lewat mungkin 100 meter barangkali ya, dalam waktu mungkin sekitar sejam lebih, hampir 2 jam mungkin, dan kayaknya gak ada jalan balik. Tapi setelah kami berdoa seperti itu, dan kami bilang mungkin gak tepat waktunya, beri kami hikmat tuntunan Tuhan. Gak lama, cuma mungkin 5 menit ya, gak sampai mungkin, tiba-tiba ada orang yang bilang, Pak muter sini aja Pak, muter sini ya. Dan kami balik, tidak jadi ke mercusuar, dan kami segera lepas dari kemacetan itu dan lancar sampai kami tiba di rumah. Nah, di situ saya belajar bagaimana kalau kita melibatkan Tuhan dalam hal-hal yang bahkan hal sepele, termasuk jalan-jalan. Tuhan mengarahkan langkah-langkah kita, dan Dia peduli ya dalam setiap detil dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melibatkan Dia, apalagi hal-hal yang sangat penting.
Kadang-kadang kita merasa Tuhan mungkin nggak perlu dilibatkan. Kadang-kadang kita menjadikan Tuhan itu cuma apa istilahnya, ban serep ya. Artinya ketika semua usaha sudah nggak berhasil, terakhir baru kita tanya dia, kita berdoa. Ya nggak salah juga sih, daripada enggak ya. Lebih baik kita masih datang kepada Tuhan. Tapi coba dari awal kita datang kepada Tuhan dan libatkan dia. Termasuk untuk hal-hal yang seperti jalan-jalan. Cuma seringkali dalam benak pikiran kita ya, kita merasa kalau kita tanya Tuhan boleh apa enggak jalan-jalan, kita lebih takut dia bilang enggak. Artinya kita takut interest kita terganggu. Padahal di situ ujiannya ya. Seringkali kalau hal-hal penting kita doa tanya Tuhan sungguh-sungguh, tapi waktu hal-hal yang menyangkut misalnya mau jalan-jalan gitu, kita takut dia tolak gitu. Kita takut nanti jawabannya enggak, atau mungkin kita berpikir untuk kayak begini kita nggak perlu tanya Tuhan. Apalagi kalau kita seringkali berpikir Tuhan itu hanya menjawab kebutuhan kita ya. Jalan-jalan mungkin dianggap bukan kebutuhan utama gitu ya. Padahal kalau kita pelajari firman Tuhan, dia peduli sampai keinginan ya. Mungkin sudah sering saya ceritakan bahwa ada 2 orang di Alkitab yang Tuhan tunjukkan bagaimana berdoa itu sampai hal-hal yang menyangkut keinginan Tuhan peduli ya. Yang pertama Daud di Perjanjian Lama, di Mazmur 37 ayat 3 dan 4, ada 5 hal yang dia bilang di situ ya. Yang Daud ajarkan, yang pertama adalah percaya kepada Tuhan, yang kedua lakukan yang baik. Nah, kita tidak hanya cukup percaya tapi lakukan yang baik dengan setia, diam di negeri ya, berlaku setia. Lalu yang kelima, bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, kadang-kadang kita takut ya, kita pikir ini keinginan saya bukan keinginan Tuhan. Tapi coba pelajari Alkitab, dia care, dia peduli. Coba perhatikan waktu Bartimius ketika dia datang kepada Tuhan. Setelah dia berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan panggil dia, Tuhan tanya, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Ditanya lagi, apa yang kau inginkan aku perbuat bagimu? Lalu Bartimius bilang, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dan langsung tiba-tiba bisa melihat. Jadi Tuhan tuh peduli sampai hal yang keinginan. Tapi memang kitanya perlu bergembira karena dia. Dan ini gak bisa ditipu ya. Hati kita ini kita kira kita bergembira karena Tuhan, tapi Tuhan yang tahu. Itu proses juga, belajar juga, nanti menyangkut kedewasaan juga. Tapi intinya dia peduli sampai keinginan kita. Orang kedua adalah Yohanes. Di Yohanes 15 ayat 7 ya, dia mencatat perkataan Tuhan Yesus, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya ya. Jadi kalau kita tinggal dalam Tuhan, artinya kita dalam persekutuan dengan Dia. Kita membangun mezbah kita dengan Dia. Lalu ada firman. Nah, kalau ada firman, gak mungkin kita minta yang aneh-aneh. Pasti kita minta sesuatu yang memang sejalan dengan pikiran Tuhan. Walaupun itu sifatnya keinginan kita. Tuhan peduli, Tuhan care. Lalu ada lagi ya, di Perjanjian Lama di kitab Yesaya atau Yeremia ya, seingat saya Yesaya ya, Yesaya 50-an. Dikatakan begini, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan menikmati sajian yang paling lezat. Kalau kita mendengar Dia, kita nurut Dia, ada 2 hal yang dijanjikan. Yang pertama, kita akan memakan yang baik. Itu soal kebutuhan makanan ya, tapi tidak hanya untuk supaya kita hidup, tapi makanan yang baik. Nah, yang baik itu belum tentu kita suka ya. Kadang-kadang kita perlu banyak makan sayur. Sebagian anak-anak waktu kecil gak suka makan sayur ya. Tapi itu perlu, itu makanan yang baik. Tapi firman Tuhan berkata, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan menikmati
sajian yang paling lezat. Tidak hanya baik, tapi juga yang lezat. Dia peduli itu. Nah, kadang-kadang kita lupa, kita fokus kepada lezatnya. Tapi apakah itu baik buat tubuh kita, buat badan kita? Belum tentu juga. Tapi kalau kita mau dengar dia, maka dia akan membawa kita menikmati makanan yang baik dan juga sajian yang paling lezat. Yuk kita nyanyi lagu ini ya, dari awal ya, dari bahasa Inggrisnya ya. Haleluya. Each step I take, my Savior goes before me, and with His loving hand He leads the way. And with His breath I whisper, I adore Thee. Oh, what joy to walk with Him each day. Each step I take, I know that He will guide me to higher ground. He ever leads me on, until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer on. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyang, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Sebelum kita doa, ya ingat kembali bahwa Tuhan selalu mau menuntun langkah-langkah hidup kita. Yang diperlukan dari kita cuma niat, ya, kerinduan mau datang kepada Dia, mau mempercayakan hidup kita kepadanya. Ada seorang hamba Tuhan yang pernah bagikan, ya, hamba Tuhan ini sudah meninggal, tapi dia
mulai melayani Tuhan dari usia muda sekali. Dia bangun pelayanan, dia jadi pendeta, jadi gembala, dia bangun sekolah Alkitab, dan dia diberkati luar biasa. Dan dalam salah satu khotbahnya dia bilang begini, kecepatan Tuhan itu ada dua. Yang pertama, Tuhan itu lambat. Yang kedua, Tuhan itu lebih lambat. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Wow, saya gak lupa itu ya, kalimat itu. Kenapa dia katakan Tuhan lambat? Karena seringkali kita yang gak sabar. Kita merasa diri kita ini lebih pandai, lebih tahu dibanding Tuhan. Jadi kita suka bilang, Tuhan kok lama sekali sih Tuhan. Hamba Tuhan ini bilang kecepatan Tuhan adalah lambat. Yang kedua, kecepatan Tuhan lebih lambat, tapi dia tidak pernah terlambat. Ada satu contoh yang jelas di Alkitab, satu orang yang namanya Musa. Alkitab berkata ya, pada waktu Musa berumur 40 tahun, timbul dalam hatinya keinginan untuk melihat orang-orang Israel yang waktu itu sedang jadi budak. Lalu dia tahu bahwa ada panggilan dalam hidup dia, bahwa dia mau dipakai Tuhan. Lalu dia menolong orang Israel, dia bunuh satu orang Mesir. Tapi akibatnya Musa itu takut. Kalau kita baca lebih lanjut, dia harus lari ya, dan dia 40 tahun dia mesti nyepi dulu ya. Sampai umur 80 tahun baru Tuhan panggil kembali. Jadi waktu usia 40 itu dia merasa Tuhan sudah menuntun dia, dia pakai cara dia. Dan ternyata dia mesti belajar lagi 40 tahun. Dia lari ya. Kemudian setelah usia 80 baru Tuhan panggil dia. Dan saat itu rasa percaya dirinya sebagai seorang yang berkuasa udah hilang. Tapi disitulah dia justru bisa bergantung sama Tuhan. Dan lalu Tuhan pakai Musa sebagai pemimpin. Jadi belajar untuk mempercayakan hidup kita pada Tuhan, karena Alkitab berkata di Mazmur 37 ayat 23, ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia, dan Dia menyibukkan dirinya untuk setiap langkah dari orang tersebut. Jadi kalau kita mau mengizinkan Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kita, mengatur arah hidup kita, kita mau belajar berdoa, tanya Tuhan senantiasa, maka Tuhan akan menyibukkan dirinya untuk setiap langkah dalam hidup kita. Dia peduli untuk setiap detil dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan Yesus berkata, rambut kepala kita terhitung, tercatat oleh Dia. Dan karena itu kita gak perlu takut akan masa depan kita. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami baca. Mazmur 37 ayat 3 ini, ayat 23 ini ayat yang luar biasa. Engkau menetapkan langkah-langkah hidup kami, yang berkenan kepadamu, yang mau bertanya kepadamu. Bahkan di ayat berikutnya kau janjikan, kalaupun jatuh tidak pernah sampai tergeletak. Kau menyibukkan dirimu dengan setiap langkah dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, melibatkan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami, tidak hanya di hal-hal yang sangat penting, soal masa depan, soal pekerjaan, soal mungkin hal penting atau soal pelayanan, tapi juga untuk hal sepele. Dan bahwa kami juga boleh mengalami apa yang Henok pernah alami, berjalan bersama Engkau Tuhan, dan mengizinkan Engkau menuntun hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.